Ternyata menjalani dunia pernikahan dan dunia parenting bukanlah hal yang mudah atau easy-peasy. Oleh karena itu, EasyPeasy, Ephrata Couples and Parents Community hadir untuk menjawab dan menjadi sahabat dalam setiap pergumulan. Yuk hadir bersama pasangan Anda 1 bulan 1 kali, setiap hari Jumat, Minggu keempat, jam 7 malam melalui Zoom. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah onsite. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang hampiri tata hadirat-Mu. Kami akan meninggikan dan memuji Engkau dengan setiap kami yang memberikan hati kami. Tuhan layakkan, kuduskan kami supaya apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini boleh berkenan di hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan yang dari Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan kami melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara dan Tuhan mengurapi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Masih bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Kita siap kehadiran Tuhan dalam
kuasamu, nyatakanlah mujizat Tuhan. Allah yang sanggup melakukan mujizat bukan hanya buat orang lain, tapi buat kami. Terima kasih kami punya Allah yang dahsyat, yang mengerti, yang peduli, yang selalu bersama dengan kami, baik pada saat duka, suka, pada saat berkelimpahan maupun dalam saat-saat kami kekurangan. Terima kasih Kau menyertai, Kau mencukupkan hidup kami. Di masa-masa seperti sekarang ini, kami hanya bergantung sepenuhnya dalam tangan Bapa. Kau menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam kami. Berbicaralah Engkau kepada kami. Kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. I sing this song to you for dreams that can come true, and for each day to bring a greater song to sing. My birthday wish for you comes deep from ocean's blue, love sent from heaven's light to celebrate your life with you. Your life with you. Your family and close friends all soon arrive, thanking you for the love you bring to their lives. The words that are spoken should be no surprise to a wonderful person with love in their eyes. And when the lights dim low and the candles glow, loved ones gather round to sing your song. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. May all your dreams and your wishes in life come true. We celebrate your birthday, your very special birthday. For the world is a better place I sing this song to you for dreams that can come true, and for each day to bring a greater song to sing. My birthday wish for you comes deep from ocean's blue, love sent from heaven's light to celebrate your life with you. Your life with you. Your family and close friends all soon arrive, thanking you for the love you bring to their lives. The words that are spoken should be no surprise to a wonderful person with love in their eyes. And when the lights dim low and the candles glow, loved ones gather round to sing your song. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. May all your dreams and your wishes in life come true. We celebrate
special birthday, for the world is a better place since knowing you. Sha-la-la-la-la, happy birthday. Sha-la-la-la-la, happy birthday. Happy birthday to you. To you, to you, to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. To you, to you, to you. Saya mengucapkan selamat ulang tahun karena pagi ini di minggu kedua di bulan Oktober ini gereja akan sedang merayakan perayaan ulang tahun gereja. Ulang tahun berarti kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih, kita bangga, jujur kepada Tuhan bahwa karena Dialah gereja kita sampai hari ini bisa bertahan, gereja kita bisa melalui banyak hal, tapi kita juga dapat melihat bagaimana kebaikan, pertolongan, dan campur tangan Tuhan yang dahsyat dan nyata di dalam gereja kita. Oleh sebab itu, untuk di hari ulang tahun ini, saya akan menyampaikan satu topik, yaitu judulnya Sehati dalam Tuhan. Sekali lagi, sehati di dalam Tuhan. Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, kata Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dikatakan dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat dan terakhir, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara baca pasal 2 dari Filipi ini, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita bandingkan dengan pasal 4 ayat yang kedua, maka kita mengetahui bahwa keadaan jemaat di kota Filipi sedang ada masalah. Saudara-saudaraku, ada ancaman di sana. Ancamannya apa bagian ini? Ada perselisihan. Ada benih-benih perpecahan di sana. Kalau saudara lihat itu, oleh sebab itu di pasal yang keempat ayat yang kedua, Paulus menyebut ada dua wanita, Euodia dan Sintike, diajak supaya mereka sehati, sepikir di dalam Tuhan. Karena Euodia dan Sintike ini ada perselisihan, walaupun tidak dijelaskan oleh Paulus lebih lanjut apa penyebab perselisihan mereka. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan saudara-saudaraku, meminta untuk bisa mengatasi perselisihan, untuk bisa mengatasi perpecahan supaya tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dalam gereja. Paulus mengatakan jemaat-jemaat di Filipi harus satu hati. Yang kedua harus satu jiwa. Yang ketiga harus satu tujuan. Tapi dia katakan dia ada beberapa hal yang coba dia ingatkan kepada kita, yang merusak satu kasih, yang merusak satu tujuan, yang merusak satu jiwa. Itu adalah 3 hal dikatakan yang merusak, yang menyebabkan kita berpecah. Jemaat-jemaat di Filipi pecah, jemaat-jemaat di Filipi penuh dengan perselisihan. Dikatakan penyebab utama adalah yang pertama, orang-orang di Filipi, jemaat-jemaat, orang-orang Kristen di Filipi itu lebih banyak mementingkan diri sendiri, hidup mementingkan diri sendiri.
Oleh sebab itu pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 4 dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Paulus katakan perpecahan, perselisihan terjadi di sebuah gereja karena gereja itu jemaat-jemaat mereka dipenuhi orang-orang yang hatinya mementingkan diri sendiri, hanya melihat diri sendiri tanpa melihat orang lain. Oleh sebab itu Yakobus pasal 3 ayat 16 dikatakan, sebab di mana ada iri hati, dengar ini, dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi ketika satu orang saja di dalam satu gereja ada yang mementingkan diri sendiri, maka cepat ataupun lambat orang-orang sekitarnya akan dikamili untuk hidup mementingkan diri sendiri. Kalau sudah ada hidup, dikatakan, kalau sudah hadir mementingkan diri sendiri, dikatakan, maka yang ditimbulkannya adalah kekacauan, ditimbulkannya adalah pertikaian, yang terakhir yang lebih parah, yang akan ditimbulkan oleh iri hati atau mementingkan diri sendiri adalah perbuatan jahat. Jadi betapa mengerikannya kalau di dalam gereja ada orang-orang yang hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri. Karena penulis Yakobus katakan, maka akan ada kekacauan di sana dan juga akan ada perbuatan jahat di sana. Itulah sebabnya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi harus kita perhatikan kepentingan orang lain. Ingat, di dalam Kristus sikap egois, sikap mementingkan diri sendiri tidak mendapat tempat. Di dalam Kristus, di dalam gereja Sidang Jemaat Allah Efrata, keluarga besar di Efrata, di dalam GSJ Efrata, tidak mendapat sikap mementingkan diri sendiri, tidak mendapat tempat. Di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, sifat mementingkan diri sendiri seharusnya juga tidak mendapat tempat. Kalau tidak, pernikahannya akan kacau dan ada perbuatan-perbuatan jahat yang dihasilkan dari akibat mementingkan diri sendiri. Ketika kita bekerja sama dengan orang lain dalam membangun bisnis dan usaha kita, kalau satu ada yang hidup mementingkan diri sendiri, usaha dan bisnis itu bisa kacau dan hancur, saudara-saudaraku. Di dalam perusahaan, ketika kita bekerja di dalam satu tim yang sama, di dalam satu departemen yang sama, satu orang saja hidup untuk mementingkan diri sendiri, maka departemen yang kita bangun bersama-sama, kita bekerja di dalam satu departemen itu, akan ada kekacauan, kehancuran, dan perbuatan jahat, kata Yakobus. Jadi hati-hati, yang merusak kesehatian kita di dalam Tuhan adalah mementingkan diri sendiri. Yang kedua yang perlu kita waspadai supaya kita tetap sehati di dalam Tuhan, supaya kita bisa satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, adalah harga diri yang terlalu mahal. Yang ayat yang ketiga bagian B. Acap kali kita berpikir bahwa kita lebih layak, saudara-saudara. Orang yang menganggap dirinya terlalu mahal, penyebabnya adalah mereka menganggap bahwa dia lebih layak dari orang lain, lebih berharga daripada orang lain, berpikir lebih pandai daripada orang lain, berpikir lebih memiliki prestasi daripada orang lain, berpikir bahwa dia statusnya lebih tinggi daripada orang lain, berpikir bahwa sumber dayanya, sumber keuangannya lebih baik daripada orang lain, penampilannya lebih keren daripada penampilan orang lain. Itu akan membuat pikiran-pikiran seperti itu akan membuat kita menjadi, harga diri kita menjadi terlalu mahal, saudara-saudaraku. Karena saking terlalu mahalnya,
Kadang kita berpikir harga darah Kristus itu kalah harganya daripada harga diri kita. Yang terakhir, saudara-saudara, yang merusak kesehatian kita, sebelum Paulus membahas satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, adalah dia beritahukan yang merusak kesatuan kita, yang merusak kesehatian kita, dikatakan selain mementingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu mahal adalah lebih memperhatikan kepentingannya sendiri. Banyak kita berkata begini, dan kita sering dengar akhir-akhir ini, saudara, di masa-masa pandemi ini. Urus saja urusanmu sendiri. Ngapain memikirkan orang lain? Diri saya sendiri saja tak bisa saya urus. Sudah biasa kita dengar di masa-masa sekarang ini. Baik itu dalam cengkraman, obrolan yang biasa-biasa. Di masa-masa pandemi ini kita ngomong, urus saja urusanmu sendiri. Urusan saya aja susah, saya urus. Ngapain ngurusin orang lain? Itu sama saja, saudara, sedang lebih memperhatikan kepentinganmu daripada kepentingan orang lain. Orang-orang tidak mau lagi terlibat dalam urusan orang lain karena berpikir urusan saya terlalu banyak. Ngapain melibatkan diri dengan urusan orang lain? Padahal, saudara-saudaraku, Paulus katakan itu berbahaya karena kita butuh orang lain, saudara-saudara. Ketiga hal ini, yaitu mementingkan diri sendiri, harga yang terlalu mahal, harga diri kita yang terlalu mahal, lebih memperhatikan kepentingan sendiri, itu akan menghancurkan kesehatian kita di dalam Tuhan. Itu akan merusak tujuan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, kesombongan, keegoisan akan memecah belah, tapi kerendahan hati itu mempersatukan kita. Itulah yang akan kita lakukan dalam gereja. Bagaimana Pak Kennedy caranya supaya kita sehati di dalam Kristus? Kita bisa terapkan di dalam keluarga besar di SDA Efrata. Paulus katakan yang pertama harus kita jadi sehati, saudara. Yang kedua harus sejiwa. Yang ketiga harus satu tujuan. Jadi kita akan bahas pertama, bagaimana kita bisa sehati di dalam Kristus, sehati di dalam keluarga, sehati di dalam pernikahan, sehati di dalam gereja, gitu. Sehati di dalam bisnis dan usaha kita. Yang pertama, kalau kita mau mengalaminya dan melakukannya, kita mau bersepakat kita sehati di dalam keluarga besar GSD Efrata. Mau tidak mau, pertama harus kita satu kasih. Melalui kasih kita dapat menciptakan hubungan yang harmonis. Dengarkan ini baik-baik. Kasih itu dapat menghasilkan hubungan yang harmonis antara saya dengan Allah, antara saya dengan sesama, antara saya dengan orang lain, antara saya dengan istri saya, antara saya dengan anak-anak saya, antara saya dengan jemaat, antara jemaat dengan jemaat, antara saya dengan para pengerja dan hamba Tuhan yang lain. Kasih itu dikatakan dapat menciptakan keharmonisan antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, antara pengerja dengan gembala, antara jemaat dengan jemaat, antara jemaat dengan gembala dan pengerja dan lain sebagainya. Antara rekan bisnis dengan rekan bisnis. Kasih itu dapat mengikat, menghasilkan keharmonisan yang luar biasa. Oleh sebab itu 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat ke-8 bagian A dikatakan kasih itu, dikatakan kalau saudara lihat Paulus memberi 3 hal. Dari 1 Korintus pasal 13 Paulus itu memberi 3 hal, yaitu dia daftarkan di sana ada motivasi kasih yang ayat 1 dan 3, ada karakteristik kasih ayat pasal 1 Korintus pasal 13 tadi ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8 bagian A, ada keunggulan kasih dari 1 Korintus pasal yang ke-13 bagian 8 ayat 8 bagian B sampai dengan ayat 13. Coba saudara-saudara dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu,
Kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu adalah keadilan, kasih itu saudara-saudaraku dikatakan tidak bersuka cita karena ketidakadilan, kasih itu adalah kebenaran, kasih saudara lihat dulu, kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya kepada segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, kasih itu dikatakan tidak berkesudahan. Motivasi kasih kalau saudara lihat di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 dan 3 sampai 3 dikatakan, apa gunanya kita dapat melakukan berbagai karunia? Kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan dahsyat, kalau semua kita lakukan tanpa dilatar belakangi, tanpa berangkat dari kasih. Paulus katakan itu semua menghasilkan kesia-siaan, tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Karakteristik kasih saya sudah katakan tadi, sabar, murah hati, tidak sombong, tidak memegahkan diri sendiri, tidak cemburu. Kalau cemburu merusak saudara kesatuan kita. Kalau kita sombong merusak kesatuan kita, merusak kesatuan kasih kita, saudara-saudara. Keunggulan kasih, saudara-saudara, lihat tuh di ayat yang saudara bisa baca ayat yang keempat, saudara bisa baca di sana ayat yang ke-8b sampai dengan ayat yang ke-13. Keunggulan kasih itu apa? Saya ngomong di jantung kasih itu ada kekuatan. Apa kekuatannya Pak Kennedy? Yaitu dikatakan kalau saudara baca 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 17. Kasih itu dapat membuat kita tahan menderita dan tahan menanggung segala sesuatu. Jadi membuat kita dapat bertahan menghadapi segala goncangan, gejolak, masalah yang terjadi di dalam hidup kita, yang terjadi dalam gereja kita, yang terjadi di dalam rumah tangga kita. Kasih harus mengikat kita, saudara-saudaraku, supaya kita bisa hidup. Dikatakan hidup sehati di dalam Tuhan. Jadi salah satu yang mengikat kesehatian kita di dalam Tuhan adalah Paulus katakan satu hati. Yang kedua, satu jiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jiwa itu sama dengan roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup. Jiwa itu juga nyawa dari KBBI, artinya jiwa itu juga adalah seluruh kehidupan batin manusia, di mana di sana ada perasaan, di mana di sana ada pikiran, di mana di sana ada angan-angan. Jiwa juga menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber tenaga dan semangat. Jiwa juga daya hidup seseorang. Jadi kalau diarti satu jiwa menurut Paulus adalah orang-orang Kristen di satu gereja, orang-orang Kristen di satu rumah tangga. Itu satu jiwa artinya adalah satu nyawa, satu sumber tenaga, satu semangat, satu daya hidup. Inilah yang akan menolong keluarga besar GSJ Efrata agar dapat sehati di dalam Tuhan. Ketika kita menerapkan bukan hanya satu hati, tetapi Paulus menambahkan ada juga satu jiwa. Satu jiwa artinya kita satu nyawa, satu sumber tenaga, satu semangat, satu daya hidup. Kalau melihat arti jiwa di dalam Alkitab, jiwa adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia meliputi beberapa unsur, sama seperti yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsurnya pikiran, unsurnya emosi atau perasaan dan kehendak. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih.
Jadi satu jiwa menurut Alkitab sama dengan satu perasaan, satu pikiran, satu pilihan, yaitu Kristus. Satu kehendak. Jadi kalau kita ingin sehati di dalam Kristus, kita harus satu jiwa, saudara-saudara. Satu jiwa artinya satu nyawa. Satu jiwa adalah satu sumber tenaga. Kita satukan tenaga kita, kita satukan semangat kita. Untuk apa? Untuk membesarkan gereja kita sama-sama. Menolong satu dengan yang lain. Memikirkan satu dengan yang lain. Satu jiwa artinya adalah satu perasaan, satu pikiran, dan satu kehendak. Yang ketiga, dan yang merupakan yang terakhir, menjadi usulan Paulus supaya kita sehati, sepikir, sehati di dalam Tuhan. Kalau kita mau rindu sehati di dalam Tuhan, membesarkan, membangun gereja kita, GSJ Efrata, saudara-saudara, yang ketiga harus ada adalah satu tujuan. Paulus menggunakan tubuh menggambarkan tentang gereja. Jemaat-jemaat digambarkan juga keberadaan kita, keberagaman kita, keberbedaan kita, sama seperti di dalam satu tubuh dikatakan. Walau kita semua adalah satu tubuh, kita memiliki Allah yang sama, tapi kita diberikan karunia-karunia yang berbeda, fungsi yang berbeda, talenta yang berbeda. Tapi sekalipun kita memiliki karunia yang berbeda, talenta yang berbeda, fungsi yang berbeda, tapi tujuannya harus satu, saudara-saudara. Berapa banyak Tuhan karuniakan engkau karunia-karunia yang hebat? Berapa Tuhan percayakan engkau talenta-talenta yang hebat? Berapa Tuhan percayakan engkau kekayaan, kepintaran, dan lain sebagainya, kemampuan yang luar biasa, yang super hebat. Tapi Tuhan mau semua kemampuan kita, keberadaan kita harus kita satukan dalam satu tujuan. Paulus katakan, memang ada rupa-rupa pelayanan, 1 Korintus pasal 12 ayat 5 dan 6. Ada rupa-rupa pelayanan, tapi satu Tuhan. Ada berbagai macam perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita mau melakukan atau kita punya rupa-rupa pelayanan, banyak pelayanan yang bisa kita kerjakan dan lakukan. Kita bahkan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Kita bisa menyembuhkan, kita mendoakan, dan bisa berbagai-bagai kesembuhan terjadi di dalam pelayanan kita. Tapi ingat, katakan Tuhan, satu Tuhan yang melakukannya. Tujuannya harus satu tujuan. Apa tujuannya? Jadi satu. Yang pertama adalah memuliakan Allah. Jadi karunia, kemampuan kita, kehebatan kita, resources kita, segala hal yang kita punya, kekayaan kita, kekayaan gereja, harus satu tujuan, yaitu memuliakan Allah. Kalau saudara lihat, sejak awal Allah menciptakan manusia itu di bumi untuk mengelola, memenuhi dan mengelola ciptaannya. Itu tujuan yang pertama, kalau saudara lihat. Oleh sebab itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menuliskan, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jadi saya simpulkan tujuan utama orang Kristen, tujuan utama jemaat GSJ Efrata adalah memuliakan Allah. Seberapa hebat pun pelayanan saudara, seberapa hebat pun saudara memimpin pujian, seberapa hebat saudara bermain musik, seberapa hebat saudara berkhotbah, apakah ketika saudara menumpangkan tangan kepada yang sakit sembuh, orang saudara menumpangkan tangan kepada yang buta bisa melihat, kalau saudara menumpangkan tangan kepada yang lumpuh bisa berjalan, atau sebaliknya saudara menumpangkan tangan kepada orang mati itu bisa bangkit dan hidup kembali. Tuhan katakan semuanya itu harus satu tujuan, untuk memuliakan Allah. Kalau tidak, saudara-saudaraku, semuanya sia-sia. Apapun karuniamu. Yang kedua, dikatakan tujuan kita, keluarga besar GSJ Efrata, selain memuliakan Allah, yang kedua itu melakukan pekerjaan yang baik.
Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini menegaskan bahwa pertama, saudara-saudara, Kristus adalah pusat dari tujuan kita. Yang kedua dikatakan gereja, orang-orang percaya, tujuannya adalah melakukan hal-hal yang baik. Pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kemana? Kenapa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik kita lakukan supaya Tuhan dipermuliakan lewat hidup dan pekerjaan dan segala aktivitas kita, saudara-saudara. Yang ketiga, menghasilkan buah, tujuan hidup kita. Paulus mencatat dalam suratnya, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saudara berkata, buah itu apa pakaian ini yang kita harus hasilkan. Kita ditolong oleh Paulus dalam Galatia, suratnya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25. Di sini adalah karakter-karakter Kristus yang digambarkan sebagai buah yang harus kita hasilkan. Di sana ada kasih, ada buah sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Dengan demikian, saudara-saudara, setiap bagian persekutuan yang adalah seharusnya ketika saudara satu hati, ketika saudara satu jiwa, satu tujuan, kita tahu bahwa kamu gitu ya, jemaat keluarga besar GSD Efrata dan Yesus itu berjalan di jalan yang sama. Itu satu tujuan namanya. Ketika kita satu hati, satu jiwa, satu tujuan, saya, keluarga besar GSD Efrata dan Yesus, kita berjalan di arah yang sama. Kita berjalan ke visi yang sama. Kita menghasilkan juga hasil yang sama. Itulah sebabnya perlu kita satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Supaya apa? Saya, keluarga besar GSD Efrata, seluruh pendeta-pendetanya, seluruh pengerjanya, semuanya, saudara-saudara, jemaatnya, kita dan Yesus, kita bisa beriringan berjalan ke arah yang sama, yaitu maka Tuhan akan menyatakan kedahsyatannya yang hebat. Ini adalah kunci dari kesehatian di dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih. Gereja GSJA Efrata yang terletak di Jalan Pagarsi hari ini berulang tahun. Kami bersyukur, kami bahagia, kami adalah saksi kebaikan Tuhan. Saksi bagaimana Tuhan terus menyertai gereja kami, menyertai jemaat-jemaat, menyertai keluarga besar di Efrat, menolong mereka dari berbagai-bagai masalah, menolong mereka dari berbagai-bagai persoalan. Dan kami tahu semua ini, kami tahu karena kebaikan Tuhan semata-mata. Ini anugerah-Mu buat kami. Oleh sebab itu, pantaslah, patutlah kami bersyukur dan mengoreksi diri kami. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami buat, apa bagian kami untuk membesarkan, memajukan GSJA Efrata, karena kami bersama-sama ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di dalam surga, sekali lagi berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu, berkati semua mereka yang mendengar dan melihat ibadah online ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan-Mu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga besar GSD Efrata, dan siapapun Engkau yang bersama-sama dengan kami ada di dalam ibadah online ini. Angkatlah tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan yang akan mengarahkan tangannya dan memberkati Engkau. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus
akan menaungi hidupmu, rumah tanggamu, kerohanianmu, pelayananmu, dan segala aktivitasmu hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.